Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Mohon maaf ya, kemarin saya tidak bikin video karena saya kehabisan tempat. Iya, jadi kemarin semua ruangan terpakai, saya nggak ada tempat untuk rekaman. Kalau saya pakai ruangan saya sendiri nggak mungkin banget. Karena ya rame, ruangan saya rame. Orang masuk untuk tanya sesuatu, perlu sesuatu gitu. Saya coba pakai ruang training, tambah nggak bisa lagi karena ternyata peserta trainingnya datang awal gitu. Akhirnya videonya gagal. Padahal kemarin ada informasi penting banget yang mau saya sampaikan dan ternyata informasi itu benar gitu. Jadi ini hari Senin tanggal 2, ini hari Selasa tanggal 3, dan ini sekarang. Nah, perhatikan. Hari Senin ada lompatan karena terjadi perang di Iran gitu. Amerika nyerang Iran dan itu sudah terprediksi sebenarnya mau naik, mau serangan gitu. Sebelumnya kan ini ya. Ini Jumat, Kamis, kemudian ini Rabu, ini Selasa. Nah, ini kan sebenarnya seharusnya nih serangan itu kan minggu kemarin. Sudah banyak dibuy oleh elit global. Harga sudah naik, ternyata batal serangan. Tapi akhirnya isu lain yang dipakai. Harga naik kemudian di-dump. Nah, karena serangan Amerika belum terjadi, Amerika dan Syria belum terjadi gitu. Akumulasi lagi. Serangan terjadi, naik, des. Sesi Asia naik, des. Dump lagi. Dibuang. Ambil untung aja mereka itu. Dan kemarin bener-bener dumpnya. Bener-bener banyak nge-sell di sini. Pola ini mirip yang terjadi di sini ya. Tanjakan itu, tapi ini memang yang sini parah sih emang. Ada kenaikan tingkat yang begitu tinggi, kemudian ini ya, candle seperti ini tuh perhatiin banget ya, spinning top atau pin bar yang ada di ujung tanjakan, apalagi ini lebih valid loh karena posisinya di atas. Mengambang gitu, jadi kayak shooting star. Atau evening star lah kalau gini. Kalau shooting star kan doji ya, doji atau hammer kebalik itu shooting star. Doji bawah, doji gravestone atau bentuk hammer kebalik di sini merah gitu, udah pasti jatuh. Tapi kemarin ini star ini, akhirnya bener dump dan hari ini open. Oke, alur cerita ya, kita weekly dulu. Kemarin open di atas open sebelumnya, targetnya naik, tapi harusnya dikoreksi dulu dan ini udah kena semua. Jadi weekly sulit untuk dilihat. Kalau daily sama open di bawah open sebelumnya seharusnya turun, dia tarik busur dulu ke atas. Kemana? Supply, ke area harga sekarang. Nah, kita geser ke 4 jam. Belum terlalu terlihat ya, kita geser ke 1 jam. Nah, ceritanya kayak gini. Ini candle tadi pagi pembukaan. Ada penurunan, ada open di bawah open sebelumnya di sini. Berarti yang opennya di bawah open sebelumnya. Itu target yang dikejar bawah. Tapi biasa kalau dia tarik busur dulu ke atas, baru kejar target ke bawah. Nah, tarik busurnya perkiraan saya ke angka ini. Ada supply yang saya buat, supply minor gitu, ada di 5120 sampai 5160 kan 57 sempat 60 kali ya, belum tertingginya, oh iya sudah 64 tepatnya. Nah, setelah itu sangat mungkin untuk koreksi. Kalau ternyata masih kuat, di sini masih ada tahanan di 330 ya, sampai di 5400. Setelah itu mungkin dia akan lanjut koreksi, kecuali jika ternyata naiknya itu kebablasan sehingga bentuk breakout gitu ya dari buy, maka kemungkinan harga juga kemungkinan masuk naik. Tapi ini sementara belum terlihat ya. Untuk hari ini fundamentalnya ISM Service PMI jam 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya 53,8, diperkirakan tetap 53,8. Jika nanti pas rilis harganya lebih tinggi, itu bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas, dan sebaliknya. Gitu aja ya.
Nah, kemudian kalau dia turun nih, zona demand-nya ini dimulai di 4.950 ya, ini sampai ke 5.000. Berikutnya kalau ternyata jebol ke bawah lagi, zona supply-nya 5.120 sampai 5.160. Nah, jadi ini kalau dilihat nih dengan kacamata yang besar. Setelah ada ya junam parah kayak gini, biasanya memang separohnya sih. Kita geser ke 4 jam. Sebelumnya di sini, top di sini, koreksi ke bawah. Ketarik sih. Ke tertinggi kita tarik ke bawah. Nah, ini panduan koreksinya. Kalau dia koreksi 50% sampai ke 5.210. Kalau lebih rendah lagi ke 5.159, turun terus sampai 5.159, kemudian terakhirnya retracement terakhirnya di 5.096. Nah, perkiraan saya masih timeline-nya ya. Dia naik dulu untuk membalas penurunannya ini, kemudian lanjut mulai sell off. Jadi, walaupun tren besar masih bullish, tapi saat ini market sedang dalam fase deep correction. Hati-hati ini. Hati-hati nih, dunia lagi gempar. Iya, masih hubungannya sama perang Iran Amerika Civil ya. Jadi sekali lagi terus nih. Di awal tadi cerita saya ada pengaruh gimana perang dan elit global itu menjalankan semuanya. Saya bingung istilahnya, jadi kita sebut aja elit global. Dan kemarin itu secara timeline mereka memang harusnya junam. Tapi seperti biasa ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan satu